Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hukum asuransi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Karisa Olivia Alfianita dengan NPM 2140104194. Lalu Harsiani Azahra dengan NPM 2140104186. Kemudian saya sendiri Amanda Salwa Suswana dengan NPM 2120104060. Yang pertama yaitu sejarah asuransi. Asuransi berawal dari masyarakat Babilonia pada tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi yang dikenal dengan Perjanjian Hammurabi. Lalu, pada 1668 Masehi, di Coffee House London, berdirilah Lloyd's of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Asuransi di Indonesia berawal pada masa penjajahan Belanda terkait dengan keberhasilan dari negeri tersebut di sektor perkebunan dan perdagangan Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan jaminan terhadap keberlangsungan usahanya, tentu diperlukan adanya asuransi. Perkembangan asuransi di Indonesia sempat vakum selama masa penjajahan Jepang. Lalu yang kedua adalah definisi asuransi. Menurut ekonomi, asuransi bisa diartikan sebagai sebuah sistem untuk mengurangi atau mengatasi kehilangan atau kerugian finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke seorang atau badan lainnya. Lalu, menurut Pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi adalah perjanjian dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikat diri pada petanggung dengan premi asuransi. Kemudian definisi asuransi menurut Thomas R. Green, asuransi ialah suatu lembaga ekonomi untuk mengurangi suatu risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan jumlah objek yang cukup besar jumlahnya. Lalu menurut Pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan penanggung. Pengertian tersebut merupakan pengertian dari sudut pandang ekonomi. Lalu ada pengertian dari sudut pandang hukum, yaitu asuransi adalah suatu persetujuan dengan nama dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial. Selanjutnya ada unsur pokok asuransi. Yang pertama, pihak tertanggung. Pihak tertanggung yaitu pihak yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara terangsur. Dalam hubungan hukum asuransi, tertanggung adalah pemegang polis. Lalu yang kedua, pihak penanggung, yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara terangsur, apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu. Penanggung selalu terbentuk sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai suatu bentuk dari perusahaan perasuransian. Lalu, unsur pokok yang ketiga yaitu peristiwa tidak tertentu. Yang keempat, kepentingan. Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tertentu tersebut. Selanjutnya ada syarat sah perjanjian asuransi. Syarat sah perjanjian asuransi menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 1. Sepakat mereka mengikat dirinya. Lalu yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Lalu yang terakhir, suatu sebab halal. Lalu prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, kepentingan yang dapat diasuransikan.
Seseorang dapat dikatakan mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas sebuah benda atau objek lainnya apabila hilangnya atau rusaknya benda atau objek tersebut menyebabkan kerugian finansial atau kerugian lainnya pada orang tersebut. Lalu yang kedua, iktikat baik. Iktikat baik merupakan sebuah tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap terhadap semua fakta material mengenai sesuatu yang diasuransikan. Yang ketiga, sebab akibat. Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka hal pertama yang dilakukan adalah mencari penyebab kerugian dengan prinsip unbroken chain of events. Unbroken chain of events adalah suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Lalu yang keempat, ganti rugi. Ganti rugi merupakan suatu mekanisme saat penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Yang kelima, pengalihan. Prinsip pengalihan diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seseorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Lalu prinsip asuransi yang terakhir adalah kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat dalam suatu pertanggungan atau secara bersama-sama menutupi asuransi harta benda pihak tertanggung untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang dimilikinya. Selanjutnya, pembeda jenis asuransi menurut undang-undang yang akan dijelaskan oleh Pak Ardi. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Yang selanjutnya, pembeda jenis asuransi menurut undang-undang. Usaha asuransi. Yang pertama ada kerugian. Kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian. Selanjutnya ada jiwa. Memberikan jasa dalam penanggulangan risiko berkaitan dengan hidup. Yang ketiga, reasuransi, usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan utang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, usaha penunjang asuransi. Yang pertama, usaha pialang asuransi. Perusahaan pialang asuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi. Yang kedua, usaha pialang reasuransi. Perusahaan pialang reasuransi yaitu perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga, agen asuransi. Ialah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Selanjutnya, penilai kerugian asuransi. Perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Selanjutnya, yang kelima, usaha konsultan aktuaria. Perusahaan konsultan aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi atau program pensiun. Selanjutnya, pembeda menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, kerugian. Kerugian adalah asuransi untuk mendapatkan suatu penggantian kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu
kejadian. Agar suatu kerugian dapat diasuransikan, maka harus memiliki karakteristik yang pertama, terjadinya kerugian mengandung ketidakpastian, dua, kerugian harus dibatasi, tiga, kerugian harus signifikan, empat, rasio kerugian dapat terprediksi, lima, kerugian tidak bersifat katastrofis atau bencana bagi penanggung. Selanjutnya, pihak berdasar hukum asuransi. Yang pertama, penanggung. Penanggung dalam hukum asuransi minimal terdapat dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Apabila terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian. Dalam asuransi jiwa, apabila terjadi evenement matinya tertanggung, maka penanggung wajib membayar uang santunan, atau apabila berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenement, maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Asuransi jiwa dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan hal ini harus dicantumkan dalam polis. Selanjutnya, evenement dalam asuransi jiwa. Evenement dalam asuransi jiwa berisi pencantuman bahaya yang menjadi beban penanggung. Biasanya bahaya tersebut seperti meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Uang santunan dan pengembalian. Uang santunan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlaku asuransi jiwa. Selanjutnya, kebutuhan jaminan yang dapat dipenuhi oleh asuransi jiwa. Yang pertama, kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi meliputi penyediaan biaya-biaya hidup final, seperti biaya kematian, pembayaran tagihan hutang atau pinjaman, tunjangan keluarga, pendidikan, dan uang pensiun. Yang kedua, kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis seperti asuransi orang penting perusahaan, pemilik bisnis, dan kesejahteraan karyawan. Reasuransi adalah asuransi kembali oleh penanggung baik seluruh maupun sebagian resiko yang telah ditanggungnya kepada penanggung lain atau proses ketika satu penanggung mengatur dengan satu atau beberapa penanggung lainnya dalam membagi resiko pada reasuransi. Subjeknya sending company, perusahaan yang mereasuransikan perusahaan penerima pertanggungan ulang dari sending company. Selanjutnya adalah prinsip reasuransi. Yang pertama, perjanjian reasuransi antara sending company dan reasurador. Yang kedua, ada tertanggung tidak mempunyai hak apapun terhadap reasurador. Yang ketiga, reasurador pilot atau tidak mau membayar hutang, sending company tetap harus bertanggung jawab kepada tertanggung sebagai polisnya. Yang keempat, reasurador pilot maka tetap bertanggung jawab sesuai perjanjian. Yang kelima, reasurador tidak mempunyai hak terhadap segala kesalahan yang dilakukan tertanggung. Fungsi reasuransi. Menaikkan kapasitas akseptasi perusahaan asuransi dan mendukung stabilitas keuangan perusahaan asuransi apabila reasurador yang bersangkutan menampung risiko yang banyak. Perusahaan tersebut dapat melemparkan kembali sebagai risiko yang dimaksud dengan perusahaan reasuransi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
Bentuk reasuransi. Yang pertama adalah fakultatif, dan yang kedua adalah treaty, proporsional, non-proporsional, fakultatif, dan pool. Selanjutnya polis. Polis merupakan bukti sah dan tertulis atas suatu perjanjian yang dilakukan antara perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah tertanggung, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Fungsi polis yang dimiliki oleh tertanggung. Yang pertama adalah bukti tertulis atas jaminan penanggungan untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritanya yang ditanggung oleh penanggung. Bukti pembayaran, premi kepada penanggung. Yang ketiga ada bukti autentik untuk menuntut penanggung apabila lalui atau tidak memenuhi jaminan. Fungsi polis yang dimiliki oleh penanggung. Bukti tanda terima premi asuransi dari tertanggung. Yang kedua, bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya pada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung. Yang ketiga adalah sebagai bukti autentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim apabila penyebab kerugian tidak memenuhi syarat polis. Perlindungan kepentingan pemegang polis. Pada awal pendirian, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menempatkan sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan. Yang kedua, deposito tersebut merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis. Yang ketiga, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.